Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasakan napasku yang terhirup di bait jeruji, terasa sentuhan jemari ini. Bangkitkan kegundahan dan hanya mampu ditangkap pori-pori. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah dan lalai kepadamu. Ya Allah, hari ini tak ada masalah yang ingin saya sampaikan kepadamu. Saya lebih ingin mengaturkan syukurku karena memiliki istri dan anak yang setia, keluarga yang mendukung, dan teman-teman yang selalu memberikan nasihat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih saya hanya sampaikan kepada tim penasihat hukum saya. Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang saya yakini terpaksa menuntut dengan tuntutan berat, walaupun fakta di persidangan sangat jelas saya adalah korban dari kelompok orang yang selalu menjual agama atau mengatasnamakan agama dalam perbuatan-perbuatan jahiliyahnya yang saya anggap jahiliyah. Satu kata, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini akhirnya saya selaku terdakwa dalam perkara ini mendapatkan hak untuk membacakan pembelaan terhadap dari melawan apa yang dituduhkan atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum untuk dan atas nama para pelapor. Salam cinta dan sholawat saya sebagai seorang muslim kepada junjungan kami yang dimuliakan, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga sana. Semoga kita semua umat beliau selalu diberikan kekuatan iman serta hingga ajal menjemput kita sesuai takdir dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan nasihat dari para penasihat hukum saya yang terhormat, dan juga seperti telah diatur dalam KUHP, terdakwa baik secara sendiri maupun diwakili oleh penasihat hukumnya berhak mengajukan dan atau membuat, menyampaikan pledoi atau nota pembelaan. Saya memilih untuk selain diwakilkan oleh tim penasihat hukum, saya juga membuat pledoi pribadi dengan sifat yang lebih berbahasa sosiologis dan yang saya pahami dari sudut pandang seorang warga negara biasa dalam kasus ini. Pledoi pribadi ini juga saya buat dengan menyertakan apa yang seharusnya tertuang dalam eksepsi yang urung kami lakukan akibat gangguan teknis sidang pertama secara online menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana saat itu saya berulang kali 3 sampai 4 kali seingat saya mengatakan ingin mengajukan eksepsi, akan tetapi mungkin karena gangguan sinyal transmisi audio saya dan peserta lain tak terdengar. Pembelaan ini yang tentunya secara ilmu hukum mungkin tak memiliki bobot, tapi saya yakin apa yang diutarakan di sini bukan sebuah karangan agar saya dikasihi, namun saya benar-benar sedang mencari keadilan atas apa yang saya perbuat. Harapan saya kepada majelis yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan pertimbangan dalam memberikan keputusan kepada diri saya dan memutus seadil-adilnya tanpa takut akan intervensi dari pihak manapun kecuali takut kepada Tuhan yang Maha Esa yang semua kita sembah. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, saudara penasihat hukum yang saya hormati, serta para pengunjung sidang yang selalu setia mengikuti jalan persidangan hingga saat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memulai pledoi ini dengan membahas mulai dari kronologi singkat awal terjadinya kasus yang menimpa saya ini. Pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 7 waktu Indonesia Tengah, saat saya akan keluar rumah di Riverside Park Residence A26, beberapa orang aparat kepolisian yang salah satunya adalah Bapak Ketut Armana, Wakil Kepala Polsek Cakranegara, menginformasikan perihal adanya sekelompok orang, kira-kira 10 orang, sejak pukul 02 waktu Indonesia
Indonesia Tengah dini hari bermaksud menemui saya. Sekali lagi, dini hari bermaksud menemui saya, meminta pertanggungjawaban atas postingan di Facebook. Saat itu saya sempat katakan agar mempersilahkan mereka masuk dan duduk sambil ngopi di rumah saya, di rumah kami, jika memang benar ingin bertabayun mengenai postingan Facebook saya tersebut. Namun menurut hemat beliau, Pak Ketut Arfan menyarankan agar saya ikut dengan beliau ke Mapolresta Mataram karena ada indikasi kelompok tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau anarkis. Saya pun menyambutinya dengan sukarela dan dibawa menuju Satreskrim Polresta Mataram dan dipertemukan dengan Kadif Tipiter bernama Ibtu Agus Eka Arter yang telah saya kenal sejak lama. Tak berselang lama, kelompok orang yang sejak pukul 2 WITA mencari saya tersebut juga datang ke depan kantor unit Tipiter. Aparat kepolisian termasuk Bapak Ibtu Agus Eka Arter dan Bapak Ketut Arfan dan kawan-kawan bermaksud mempertemukan saya dengan orang-orang tersebut. Saya pun keluar dari ruang unit Tipiter dan semuanya menjadi sasaran sumpah serapah mereka sambil dipaksa untuk mengakui bahwa itu memang postingan saya di Facebook tersebut dengan tuduhan menghina Nabi Muhammad sekaligus dipaksa meminta maaf. Tentu saya menolak. Bahwasanya saya mengakui itu postingan saya, ya, tapi untuk mengakui bahwa saya menghina Nabi Muhammad, nauzubillah min dzalik, astagfirullahalazim. Tidak mungkin saya yang setiap hari mengirimkan salam cinta dan salawat saya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sholat saya, dalam setiap salawat saya sebagai seorang muslim, menghina Nabi yang saya cintai sendiri. Keadaan menjadi tidak kondusif karena setiap akan menjawab pertanyaan mereka, saya langsung didampak dengan kata-kata kasar dan beberapa orang dari mereka melakukan tindakan kasar dengan ancaman pemukulan, namun dapat dicegah oleh aparat kepolisian. Dan selanjutnya mereka disarankan untuk meninggalkan unit Tipiter dan membuat pengaduan resmi jika memang tidak mau bermediasi dengan damai. Setelah mereka pergi, saya diminta masuk lagi ke dalam ruangan Tipiter dan dimintai keterangan mirip BAP. Saat itu saya tidak mengerti status saya apa dan apa dasar saya dimintai keterangan seperti itu. Kejadian tersebut berlangsung hingga pukul 18.30 WITA dan selanjutnya saya diperbolehkan pulang. Kira-kira 2 hari setelah peristiwa pertama itu, seingat saya tanggal 31 Juli 2020 pukul 9 WITA, saya kembali dipanggil oleh bagian Tipiter Polresta Mataram dan diperiksa sebagai saksi. Entah atas laporan siapa dan register nomor berapa, saya tak sempat mengingatnya. Dalam pikiran saya saat itu, saya hanya bertekad siap menghadapi apapun konsekuensi hukum atas perbuatan atau tulisan saya di laman Facebook yang saya anggap justru menyatakan kebenaran. Sejak tanggal pertama saya diperiksa di Tipiter Polresta Mataram hingga 7 September 2020 atau selama 1 bulan kira-kira, itulah saya rutin menerima panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Undangan pemeriksaan tersebut semuanya saya hadiri tepat waktu, kecuali panggilan terakhir tanggal 19 Agustus tahun 2020 yang tertunda akibat saya masih menyelesaikan pekerjaan di Bali dan Jawa Timur. Sejak awal pertama saya diperiksa itu pula sampai berstatus sebagai terdakwa, saya mengalami berbagai macam perlakuan yang sangat tidak adil dan merampas hak-hak asasi saya sebagai warga negara Indonesia. Berikut detail penjelasan kejadian-kejadian yang saya maksud sebagai ketidakadilan perlakuan hukum yang jelas-jelas melanggar konstitusi kita, Undang-Undang 45, serta Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa tersebut saya anggap sebagai ketidakadilan dan merampas hak-hak saya dan keluarga sebagai warga negara Indonesia. Satu saat berstatus sebagai saksi pelapor, saya mengalami 4 kali persekusi dan teror berupa penggerudukan rumah saya, masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020, jam 2 malam hingga jam 7 pagi.
Dan terakhir pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 6 dan pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Inti dari semua aksi teror di atas adalah memaksa Polri agar segera menetapkan saya sebagai tersangka, menangkap dan menahan saya. Padahal di saat yang sama, saya tak pernah mangkir dari panggilan polisi. Dan saya juga katakan kepada mereka bahwa saya adalah orang yang taat hukum dan secara gentle saya katakan saya tidak akan mundur dari kasus ini. 1.2. Saya masih berstatus sebagai saksi terlapor, belum berstatus tersangka. Penyidik melakukan penyitaan terhadap gadget saya berupa 1 unit Samsung Galaxy Tab S2. Polisi meminta saya menandatangani berita acara penyerahan barang tersebut. Namun di saat yang sama, polisi juga meminta saya menandatangani berita acara penyitaan ini. Penyitaan. Oke? Ini terjadi pada tanggal 5 September 2020, 3 hari sebelum penetapan saya sebagai tersangka. Jadi penyitaan ini, ya, saya anggap ilegal ya mulia, karena dilakukan saat status saya masih sebagai saksi, belum tersangka. 1.3. Karena berulang kali mengalami penggerudukan atau persekusi di rumah saya, di Riverside, kawan-kawan saya tergabung dalam Banser NU atau Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama dan PGN Patriot Garuda Nusantara wilayah Bali dan Nusa Tenggara mendatangi rumah saya dengan maksud untuk mendeklarasikan gerakan anti radikalisme seperti yang dicanangkan pemerintah, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Gerakan ini lintas agama dan bermaksud baik agar masyarakat tak lagi takut pada ancaman kelompok-kelompok radikal. Namun tiba-tiba pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, aparat Polresta Mataram di bawah pimpinan, seingat saya, Komisaris Polisi Taufik atau ya seingat saya Kasih Ops Polresta Mataram datang ke kediaman saya dan meminta personil Banser NU, PGN dan pecalang yang hadir saat itu segera meninggalkan rumah saya, sehingga Panglima Brigjen Wilayah Bali Nusa Tenggara, Gus Yadi dan tokoh Banser NU, Haji Daniel, merasa sangat tersinggung saat itu. Dikatakan oleh Kompol Taufik pada saat itu bahwa polisi mengambil alih pengamanan di perumahan ini dan PGN dan kawan-kawan diminta bubar. Namun keesokan harinya tak ada satupun personil polisi yang berjaga di rumah saya seperti yang dijanjikan oleh Komisaris Polisi Taufik di hadapan Pak Haji Daniel, Gus Yani dan kawan-kawan pecalang. Sungguh kami merasa ditipu yang mulia. 1.4. Via telepon pada tanggal yang sama dengan poin 1.3 di atas, sekira pukul 20.30 saat Kasat Reskrim Polresta Mataram, Ajun Komisaris Polisi Kadek Adi menelpon saya, dan dalam percakapan yang cukup lama tersebut, kira-kira kurang lebih 30 menit, AKP Kadek Adi menuding saya ingin mengadu domba umat Hindu Bali. Hal ini bisa jadi diakibatkan karena Bapak AKP Kadek Adi membaca postingan Facebook atas nama Lalu Bin Haris, salah satu pimpinan ormas yang mempersekusi saya, yang menulis umat Hindu jangan ikut-ikutan urusan umat Islam, disertai foto dan video berisi deklarasi gerakan anti radikalisme yang diikuti oleh unsur semua agama ini. Saya juga mengklarifikasi kepada AKP Kadek Adi bahwa PGN itu adalah ormas lintas suku agama yang dibentuk oleh suku dan agama, maksud saya lintas suku dan lintas agama yang dibentuk oleh para kiai NU. Pembina panglima besarnya bahkan adalah Kiai Haji Nuril Arifin atau terkenal dengan panggilan Gus Nuril. Dan para pecalang yang tampak dalam gambar yang diposting oleh Lalu Bin Haris tersebut adalah Pamswakarsa setempat di lingkungan tersebut yang bermaksud menjaga keamanan lingkungan. Tokoh umat Hindu yang hadir di sana juga memang tokoh nasionalis yang bermaksud baik ingin sama-sama berikrar melawan segala jenis intoleransi dan aksi radikalisme dalam bentuk apapun. AKP Kadek
saya meminta Ketua Umum PGN Pusat Gustiwan mengontak beliau dan menjelaskan apa itu PGN. Ternyata Gustiwan dan AKP Kadek Adi sudah lama saling kenal. Meski kesalahpahaman AKP Kadek Adi tersebut sudah selesai, saya merasa sangat terfitnah dengan tuduhan ingin mengadu domba antara umat Hindu dan umat Muslim. Itu benar-benar fitnah yang keji bagi saya yang mulia. Keterangan pembicaraan saya dan AKP Kadek Adi turut pula didengarkan oleh Bapak Gusti Kutub Eka Dana SH, Pak Haji Daniel, Risa Somo Sarjana Hukum, Master Hukum, Gus Yadi dan beberapa anggota Banser dan PGN yang melakukan perekaman. 1.5. Dalam percakapan telepon dengan AKP Kadek Adi tersebut, sangat saya sesalkan pernyataan yang meminta saya dan keluarga agar keluar dari rumah kami di Riverside dan tidak menjamin keselamatan kami sekeluarga. Hal ini terbalik 180 derajat dengan pernyataan Kompol Taufik, Kasih-Ops Polresta Mataram yang mengatakan akan menjamin keamanan di rumah dan keluarga kami meski ujungnya tidak ada satupun polisi yang berjaga. Yang mulia bisa bayangkan betapa sedihnya perasaan warga negara saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang punya hak untuk dilindungi oleh aparat keamanan bernama Kepolisian Negara. 1.6. Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Kadek Adi dalam percakapan telepon itu juga melarang saya memposting apapun di halaman Facebook saya dengan alasan yang tidak jelas. Tapi beliau sama sekali tidak menjawab pertanyaan atau permintaan balik saya agar pihak pelapor juga berhenti menebar fitnah, ancaman terhadap saya dan keluarga di laman Facebooknya. Postingan bernada ancaman dan fitnah terus diposting oleh para pelaku persekusi terhadap saya dan keluarga tersebut tanpa adanya teguran apapun dari pihak kepolisian. Majelis Hakim yang mulia, dalam lampiran yang akan saya sampaikan nanti, postingan-postingan dari mereka yang mempersekusi saya dan kemudian menghapus postingan tersebut. Ya. Saya adalah orang IT dan saya sanggup membangkitkan lagi postingan yang telah dihapus tersebut. Akan saya sertakan dalam hal ini sebagai bukti bahwa saya tidak berdusta dalam kasus ini. 1.7. Kapolresta Mataram AKBP Guntur berkenan menerima para pelaku persekusi dan pengancaman terhadap saya. Foto-foto menunjukkan mereka berdemo ke Polres dan diterima dengan akrab oleh Kapolres dan jajarannya di ruang Kapolres. Sementara permohonan saya dan keluarga untuk bertemu beliau sama sekali tak pernah ditanggapi. Inikah persamaan hak di hadapan hukum dan aparatnya? Poin 2. Saat berstatus sebagai tersangka. 2.1. Oknum aparat kepolisian Polresta Mataram benar-benar melakukan tindakan sewenang-wenang karena ketika permohonan saya untuk mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan tidak pernah diberikan hingga proses status tahanan saya berakhir. Padahal kopi BAP selain wajib diberikan sesuai undang-undang. Padahal kopi BAP tersebut selain wajib diberikan sesuai undang-undang juga kepentingan saya juga. Artinya saya berkepentingan agar saya tahu apa saja yang dibuat dalam BAP untuk kepentingan saya menyusun pembelaan diri saya yang mulia. 2.2. Bahwa dokumen BAP tersebut baru saya dapatkan dari pihak kejaksaan, itu pun dengan cara memfotokopi sendiri. Padahal menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 yang saya pegang di tangan kanan saya ini yang mulia, yang saya ingat, semua jenis dokumen dalam peradilan elektronik yang saat itu dijalankan terhadap saya harus dibuat dalam bentuk PDF atau Portable Data File dan didistribusikan kepada semua pihak yang terkait melalui alamat pos elektronik. 3. Ketika berstatus terdakwa. 3.1. Tentang sidang online yang banyak menghilangkan hak saya selaku terdakwa. Antara lain, 2. 1. Penggunaan aplikasi WhatsApp tidak memungkinkan terdakwa berkonsultasi secara privasi
dengan penasihat hukum saat sidang berlangsung. Karena kalaupun majelis hakim memberikan hak untuk itu, maka suara penasihat hukum dan terdakwa yang berkonsultasi akan terdengar oleh peserta sidang yang lain. Disinilah saya merasa kehilangan hak saya untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam persidangan. Bagaimana mungkin saya berkomunikasi dengan penasihat saya secara rahasia dan didengarkan oleh semua peserta sidang? Yang kedua, kualitas sinyal di tempat sidang maupun di tempat terdakwa berada tidak cukup baik untuk menjamin jelasnya kualitas audio maupun video, sehingga ketika majelis menanyakan apakah terdakwa ingin mengajukan eksepsi, suara saya tak terdengar akibat gangguan sinyal. Sedangkan PH saya saat itu berada di gedung sidang menyatakan tidak eksepsi. Waktu itu saya 3 atau 4 kali menyatakan saya ingin eksepsi yang mulia, tapi tidak didengar. Pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tersebut dijelaskan tentang domisili elektronik yang salah satunya adalah email dan atau alamat elektronik lain berupa messenger, WhatsApp dan lain sebagainya. Sementara pasal 3 ayat 1 Ketentuan Umum tersebut dikatakan setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, terdakwa harus berbentuk portable document format. Pasal 3 ayat 2 dalam proses persidangan dokumen keberatan, eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Pasal 3 ayat 3, setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi. Yang dibacakan dan diunduh pasal 3 ayat 4. Sesaat setelah keberatan, eksepsi atau tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke alamat pos elektronik penuntut atau terdakwa dan atau pos elektronik penasihat hukum. Pertanyaan saya, dengan alamat pos elektronik berupa email yang jelas tertera pada BAP penyidik yang saya berikan kepada penyidik, kenapa saya tidak pernah sekalipun menerima dokumen PDF tentang persidangan ini? Nomor 4 pada bab 2 tentang pelimpahan perkara, penomoran dan panggilan sidang, pasal 4 ayat 2 tertulis dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana termaksud pada ayat 1. Pelimpahan perkara biasa, singkat dan cepat dilakukan sesuai hukum acara di lingkungan peradilan masing-masing. Tidak dapat dilaksanakan berkas perkara dilimpahkan melalui pos L. Pasal 4 ayat 3 berbunyi dalam setiap pelimpahan perkara penuntut umum menyertakan domisili elektronik yaitu kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan dan atau terdakwa, stip kesatuan terdakwa dan atau penasihat hukum. Pertanyaan saya, kenapa saya selaku terdakwa tidak pernah sekalipun menerima dokumen pelimpahan apapun dalam bentuk PDF, padahal awal persidangan saya adalah persidangan elektronik? 5. Pada bab 2 Perma 4 step 2020 termaksud pasal 6 ayat 2 tertulis dalam hal terdakwa berada dalam tahanan rutan, penuntut umum menyampaikan panggilan sidang kepada terdakwa melalui domisili elektronik. Pertanyaan saya, kepada domisili elektronik saya yang manakah panggilan sidang itu dikirimkan? Sementara pasal 6 ayat 5 tertulis panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Dalam hal terdakwa tidak memiliki domisili elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal terdakwa dengan tembusan kepala desa, lurah, tempat tinggal domisili terdakwa. Dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari sidang. Pertanyaan saya, adakah panggilan sidang termaksud dikirimkan? Karena saya tak menerima apapun sampai saat ini. Nomor 7. Pada bab 3 Perma 4 2020 tentang persidangan elektronik tersebut, bagian ke-1 persiapan persidangan pasal 7 ayat 3 tertulis dalam penasihat hukum tidak memungkinkan mendampingi terdakwa
atau lapas. Penasihat hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan. Juga diatur di bab 3 bagian keempat tentang pemeriksaan terdakwa, pasal 3 ayat 2. Pertanyaan saya, bagaimana saya bisa berkonsultasi dengan pihak secara privasi sama dengan yang tadi di atas, sementara teknologi WhatsApp tidak memungkinkan untuk private call antara saya dengan pihak. Berbeda dengan yang saya sarankan waktu saya pertama kali menghadiri sidang offline seperti ini, waktu di sini, di mana saat itu kemudian kita melakukan sidang melalui Zoom, aplikasi Zoom. 8. Masih pada bab 3 Perma 4/2020 tersebut, pasal 7 ayat 4 dikatakan, ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik hanya dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan atau lapas dan petugas IT, kecuali petugas lain yang ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan. Faktanya, tempat sidang elektronik perdana saya saat itu dipenuhi oleh puluhan bahkan ratusan terdakwa lain yang juga sedang menunggu untuk disidang, Yang Mulia. Jadi kami saling tonton, Yang Mulia, seperti pasar. Nomor 9, masih pada bab 3 Perma nomor 4 tahun 2020, pasal 7 ayat 5 tertulis, ruangan tempat terdakwa mengikuti persidangan harus, sekali lagi harus, dilengkapi dengan alat perekam, kamera CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Faktanya, saya tidak melihat adanya alat perekam atau kamera CCTV seperti termaksud di atas saat itu, bahkan hingga saat ini. Hanya saat itu, saya melihat 2 unit komputer dalam keadaan mati. Kenapa kedua unit komputer yang menurut saya yang mengetahui IT dengan baik ini tidak dipakai untuk sidang elektronik? Nasib saudara-saudara saya di sana yang disidang secara elektronik yang saya tanya dan tidak pernah sama sekali mengatakan mendengar apa yang dikatakan dalam persidangan ini. Bagaimana dengan keadilan untuk mereka yang mulia? Mereka sama sekali tidak mendengar apapun karena gangguan-gangguan transmisi seperti juga yang saya alami. Nomor 10, masih pada bab 3 Perma 4/2020 pasal 7 ayat 6 tertulis, panitera atau panitera pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan, tempat penuntut ataupun terdakwa, penasihat hukum dalam berita acara sidang. Pertanyaan saya, kenapa tidak diinstalkan saja aplikasi screen video record pada semua HP yang dipakai untuk bersidang, sehingga majelis hakim dapat mengetahui, memeriksa, dan atau memastikan jalannya persidangan elektronik tersebut baik atau tidak, hingga ketika terjadi nanti pertanyaan atau ada yang mempertanyakan kualitas persidangan tersebut adil atau tidak, majelis hakim memiliki referensi yang pasti tentang hal tersebut. 3.2, bahwa pelaksanaan sidang online tidak jelas. 1. Apa yang saya alami pada saat sidang perdana pembacaan dakwaan, saat itu saya menggunakan HP pribadi milik staf kejaksaan. Terjadi lebih dari 5 kali gangguan audio, video, dan transmisi akibat banyaknya panggilan masuk ke HP pribadi tersebut. Hal ini sangat merugikan saya karena banyak sekali perkataan jaksa maupun majelis hakim yang mulia yang tidak dapat saya dengar. Kurang dari 20% materi persidangan yang saya tangkap tiap kali dilakukan sidang secara elektronik melakukan WhatsApp. Artinya WhatsApp sama sekali tidak kompatibel. Maaf, saya tidak tahu apa bahasa Indonesia, maaf yang mulia, kompatibel. Tidak handal, ya, tidak handal untuk e-court seperti ini, ya, pengadilan elektronik seperti ini. Saya mohon dengan hormat yang mulia mungkin dapat memulai untuk menghentikan penggunaan WhatsApp ini yang mulia, karena